Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan saya Fetria Rahmi, mahasiswi Pascasarjana FISIP jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Padang. Ingin berbagi sedikit ilmu tentang komunikasi kepada kita semuanya di sini. Semoga dapat disimak ya sampai akhir video. Baik, komunikasi itu krusial banget ya teman-teman. Sesederhana ngabarin, beb, aku dapat nasi bungkus nih, usai ngemsiin acara hajatan, plus nasi tumpeng, lengkap dengan 1 ekor ayamnya. Tapi kali ini aku bukan mau bahas tentang nasi bungkusnya teman-teman, tapi tentang tipe komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang kan punya kecenderungan sikap nih ya dalam berkomunikasi. Nah, bisa agresif. Nah, ini biasanya tipe yang blak-blakan menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya, namun seringkali tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Jangan ya teman-teman sampai berkomunikasi seperti ini. Pasif, ini tipe yang tidak mau mengungkapkan kebutuhan, ingin secara langsung alias ditahan demi menyenangkan orang lain. Pasif agresif, tipe seperti ini biasanya memastikan orang lain menyadari kebutuhannya, namun tidak ingin menyampaikannya secara langsung. Asertif, tipe ini secara jelas dan langsung mengungkapkan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan lawan bicaranya. Nah, kamu tipe yang mana? Kali ini saya hanya akan membahas satu tipe komunikasi, yaitu komunikasi asertif. Namun sebelumnya saya mau nanya nih, apakah kalian pernah merasa didominasi seseorang hingga merasa bosan? Atau pernah merasa tidak nyaman dan tidak suka terhadap perilaku orang lain tapi hanya bisa diam saja? Atau kalian merasa pendapat kalian tidak pernah didengar karena sifat kalian yang dianggap pemalu dan tidak berani? Atau sering susah bilang tidak ke orang lain? Nah, menjadi orang yang sungkanan, gak enakan, itu bener-bener gak enak banget teman-teman. Segala sesuatunya kita bilang iya saja, padahal aslinya hati kita tuh ngedumel. Alhasil kita merugikan diri sendiri. Maka kita perlu belajar dan mengembangkan sifat asertif dalam berkomunikasi. Untuk apa? Agar kita tahu kapan perlu mengatakan iya dan kapan mengatakan tidak. Karena asertif ini juga akan membantu kita lebih tegas dan mampu mengontrol diri. Ingat, asertif tidak sama dengan agresif. Belajar menjadi asertif yaitu belajar tentang bagaimana menghormati hak-hak, keyakinan, nilai-nilai kita sendiri dengan tetap menghormati hak orang lain. Lalu bagaimana cara ngomong yang efektif itu? Dan gimana sih pesan kita bisa tersampaikan? Kemudian tidak tercipta miskomunikasi dan bahkan tidak menambah masalah baru. Yuk kita lihat contohnya. Dalam lingkungan keluarga, dalam kehidupan suami dan istri misalnya nih, istri yang lagi sebel ketika suaminya sibuk dengan hobinya sepanjang weekend. Yang perlu diutarakan adalah perasaan tidak nyaman. Cara mengkomunikasikan, boleh nggak kalau next time kamu atur waktu main pingpongnya, jadi kita bisa lebih banyak waktu buat ngobrol. Orang tua dan anak, misalnya nih orang tua yang otoriter menentukan pilihan profesi sang anak. Yang perlu diutarakan adalah perasaan tidak suka. Nah, cara mengkomunikasikannya, ibu berharapkan aku menjadi dokter, tapi aku sebenarnya yakin kalau aku lebih cocok jadi dosen ketimbang menjadi dokter. Gimana menurut ibu? Setuju kan? Nah, yang kedua, lingkungan kerja. Bisa antara bos dan bawahan. Misalnya, merasa gak enakan gitu menolak ajakan atau perintah atasan pada saat kita yang bersama keluarga. Yang perlu diutarakan adalah perasaan tidak bisa, tidak mau. Dan cara mengkomunikasikannya adalah, maaf Pak, saya belum bisa memenuhi perintah Bapak kali ini karena saya sudah terlanjur ada janji, acara keluarga juga weekend hari ini. Rekan kerja, misalnya merasa segan menolak ajakan teman kerja untuk shopping. Yang perlu diutarakan adalah perasaan tidak bisa. Cara mengkomunikasikan, maaf ya say, lain waktu kita jalan bareng shoppingnya. Kali ini aku benar-benar gak bisa karena sudah banyak pengeluaran. Maaf ya. Di lingkungan persahabatan, misalnya nih ada pertengkaran hebat antara kamu dan sahabatmu. Yang perlu diutarakan itu adalah perasaan ingin dimengerti. Nah, cara mengkomunikasikan,
Kalau aku marah, tolong biarkan aku sendiri dulu ya. Kalau aku ngambek, tolong kamu bujuk-bujuk aku ya, biar kita tidak salah komunikasi. Begitu. Jadi teman-teman, jangan tunggu persoalan kita itu menumpuk hingga akhirnya meledak disertai kekerasan kata yang melukai hati, batin, dan fisik. So, teman-teman, yuk belajar membudayakan komunikasi asertif dalam kehidupan kita. Karena komunikasi asertif adalah sebuah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak orang lain tanpa menjadi agresif. Seorang pakar bernama Burley mengatakan asertif adalah bentuk tingkah laku yang menunjukkan penghormatan terhadap diri dan orang lain, karena tingkah laku asertif bersifat terbuka dan jujur terhadap diri dan orang lain. Mengapa komunikasi asertif itu menjadi sangat penting? 1. Bebas dari konflik internal. Sikap asertif bakal bikin kita terhindar dari stres dan tekanan karena berani menyampaikan pendapat pribadi. Meningkatkan kepercayaan diri. Nah, membantu meningkatkan kepercayaan diri karena tidak ragu dalam speak up, ya. 3. Membantu mengelola stres. Maksudnya mereka yang asertif tidak akan pernah menyesali apa yang dilakukan karena telah menyuarakan pendapatnya sendiri secara sukarela. Dan yang terakhir, hidup tidak terikat dan bebas. Kita tidak akan mudah dimanfaatkan orang lain karena orang asertif perilakunya adalah konsisten dengan prinsip sendiri. Nah, selain itu teman-teman, perilaku komunikasi asertif ini juga bisa meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, menciptakan hubungan yang jujur dan mudah berteman dengan siapapun. Menyenangkan bukan? Komunikasi asertif itu ternyata ada 3 kategori teman-teman. Asertif penolakan, biasanya ini ada prioritas lain yang ingin dikerjakan. Asertif permintaan, kesulitan meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian asertif pujian, ini biasanya sering lupa memberi apresiasi kepada orang lain. Lantas bagaimana tips melakukan komunikasi asertif tersebut? Katakan apa yang kita inginkan. Tingkatkan kemampuan bahasa tubuh. Jangan terlalu banyak minta maaf. Berani berkata tidak. Hubungan harus berdasarkan pada sikap saling menghargai, bukan berdasarkan dominasi. Membekali diri dengan informasi dan fakta yang akurat, dan tidak perlu menyenangkan semua orang. Lalu, gimana sih caranya menggunakan komunikasi asertif saat terjadi perbedaan pendapat misalnya? Listen, dengarkan dan biarkan orang lain menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Acknowledge, akui dan terima pendapat mereka. Say, katakan yang sebenarnya apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Say lagi, utarakan apa yang ingin kita lakukan. Indicate, sampaikan letak perbedaan pendapat kita dengan orang tersebut. Dan terakhir, explore, carilah win-win solution. Teman-teman, menjadi seseorang yang memiliki komunikasi asertif tentu saja tidak bisa instan. Melatih komunikasi asertif bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan terdekat kita, dan sebagainya. Yang pasti, langkah awal untuk memulai komunikasi asertif bisa dengan cara kita mengenali kembali diri kita. Apa saja keinginan-keinginan kita dan harapan kita dalam hidup. Nah, dengan demikian, dengan melihat refleksi diri kita sendiri, kita akan mendapatkan sebuah pemikiran. Aha, oh ternyata aku butuh itu. Dan yang paling penting, kita berani mengutarakan pendapat, keinginan, dan harapan-harapan kita. Oke teman-teman, semoga video tentang komunikasi asertif kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.